Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk anak-anakku semua kelas 12? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradayu Esos dalam pelajaran Sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Pada pertemuan yang ketujuh ini, kita akan membahas mengenai pemberdayaan komunitas. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Supaya apa? Supaya kalian mampu memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi belaka. Baik, langsung saja kita masuki kepada materinya mengenai pemberdayaan komunitas. Yang pertama ialah hakikat pemberdayaan komunitas. Nah, secara etimologis, pemberdayaan ini berasal dari kata daya, yang artinya kekuatan atau mengembangkan kemampuan. Nah, pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya atau kemampuan atau kekuatan kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Nah, sedangkan komunitas adalah sekelompok masyarakat yang terikat dalam suatu identitas yang sama. Nah, sehingga pada hakikatnya pemberdayaan komunitas menurut Wilkinson adalah sebuah upaya atau perubahan kemajuan yang sengaja dilakukan atau dikembangkan oleh para anggotanya sebuah komunitas tadi. Nah, di mana mereka ini merumuskan masalah, menyusun, serta menentukan arah perubahan menurut keyakinan dan partisipasi mereka sendiri. Dan perubahan itu diyakini sebagai perbaikan sebagaimana layaknya membangun sebuah bangunan. Nah, itu merupakan hakikat pemberdayaan komunitas. Nah, selanjutnya ialah tujuan dan sasaran pemberdayaan komunitas. Nah, untuk apa sih dilakukan sebuah pemberdayaan komunitas? Nah, tujuan dari pemberdayaan komunitas yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Nah, mandiri di sini dapat kita artikan sebagai mandiri untuk bertindak, mandiri untuk berpikir, dan mandiri untuk mengendalikan apa yang mereka lakukan. Nah, sasarannya yang seperti apa? Nah, ketika seseorang sudah melakukan yang namanya pemberdayaan komunitas, maka mereka memiliki sasaran di mana setiap individu dan masyarakat ini mampu untuk mengendalikan atau mampu untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua, masyarakat atau individu ini mampu mencapai tujuannya. Yang ketiga, mampu menemukan atau menyepakati cara untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir, mampu bekerja sama. Nah, itu merupakan tujuan dan sasaran pemberdayaan komunitas. Selanjutnya ialah prinsip pemberdayaan. Nah, di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan mengenai prinsip pemberdayaan. Ada 3 ahli. Ada Rubin, ada Mardikanto, dan ada Dharma. Nah, yang pertama ialah Rubin. Nah, Rubin mengatakan bahwasannya dalam melakukan pemberdayaan komunitas terdapat 5 prinsip. Nah, apa saja? Yang pertama menurut Rubin ialah break even atau keuntungan dibagi sama. Kemudian yang kedua, partisipasi masyarakatnya. Yang ketiga, melakukan pelatihan. Yang keempat, memaksimalkan sumber daya manusianya. Dan yang kelima, hubungan antara masyarakat dan pemerintah berfungsi. Nah, prinsip ini harus dipegang oleh setiap anggota. Agar apa? Agar pemberdayaan komunitasnya dapat berjalan. Nah, ini menurut Rubin. Kemudian yang kedua ialah menurut Mardikanto. Nah, menurut Mardikanto terdapat 3 prinsip. Nah, dalam melakukan pemberdayaan komunitas.
Nah, prinsip yang pertama ialah mengerjakan. Nah, ketika dia sudah melakukan sebuah pekerjaan, maka akan ada dampaknya atau akan ada akibatnya. Yang kedua ialah akibat, positif atau negatif, tergantung kepada apa yang dilakukan oleh anggota kelompoknya. Nah, yang ketiga ialah asosiasi. Nah, asosiasi di sini merupakan suatu hal dari pelaksanaan yang dilakukan dalam pemberdayaan komunitas. Nah, itu menurut Mardikanto. Nah, yang ketiga menurut Dharma. Nah, menurut Dharma ini terdapat 12 prinsip dalam memberdayakan komunitas. Apa saja? Yang pertama, minat dan kebutuhannya. Yang kedua, organisasi masyarakat. Yang ketiga, keragaman budaya. Yang keempat, perubahan budaya. Yang kelima, kerjasama. Yang keenam, partisipasi. Yang ketujuh, demokrasi. Yang kedelapan, bekerja sambil belajar. Yang kesembilan, metode yang sesuai metode yang sesuai. Yang kesembilan, kepemimpinan. Yang 10, spesialis yang terlatih. Yang ke-11, segenap keluarga. Dan yang ke-12 adalah kepuasan. Nah, itu merupakan prinsip pemberdayaan komunitas menurut Dharma. Nah, ketika kita melakukan sebuah pemberdayaan, ada siklus-siklus pemberdayaannya. Nah, seperti apa siklus pemberdayaan komunitas? Nah, siklus pemberdayaan komunitas yang pertama kali ialah keinginan untuk berubah. Nah, ketika seseorang sudah ingin melakukan sebuah perubahan, nah, maka mereka harus melepaskan halangannya. Pasti harus ada yang dikorbankan. Nah, ketika kita sudah melakukan sebuah pengorbanan, maka kita juga harus memiliki rasa yang bertambah. Rasa memilih kita itu bertambah terhadap komunitas kita. Ketika kita sudah melakukan sebuah yang namanya pemberdayaan komunitas. Nah, yang keempat, peran dan tanggung jawab. Nah, yang kelima, targetan yang lebih besar. Yang keenam, perubahan perilaku. Dan yang ketujuh, tertantang untuk melakukan yang lebih besar lagi. Nah, ini merupakan siklus dalam melakukan pemberdayaan komunitas. Selanjutnya ialah tahap dan aktor pemberdayaan komunitas. Nah, untuk tahapannya, tahapan dalam melakukan pemberdayaan ini yang pertama, penyadaran. Setelah dilakukannya penyadaran, baru kita berikan pemahaman. Nah, ketika sudah memahami, baru memanfaatkan. Nah, ketika sudah dimanfaatkan, barulah kita gunakan. Nah, ini merupakan tahapan dalam memberdayakan komunitas. Sedangkan aktor yang dapat melakukan pemberdayaan ini ialah pemerintah. Nah, pemerintah ini biasanya mengeluarkan kebijakan, kemudian fasilitas yang diberikan berupa pendanaan. Yang kedua ialah swasta. Nah, swasta ini juga sama, ya kan, terhadap pemerintah. Cuma kalau tadi pemerintah mengeluarkan kebijakan, nah di sini swasta sebagai tempat untuk berkonsultasi. Nah, fasilitas yang diberikan oleh swasta juga biasanya berupa pendanaan. Nah, sedangkan yang ketiga, aktornya ialah masyarakat itu sendiri. Nah, masyarakat itu memberikan saran atau kritik terhadap pemberdayaan yang dilakukan. Nah, kemudian fasilitas yang diberikan oleh masyarakat biasanya berupa tenaga. Nah, itu merupakan aktor-aktor dalam pembentukan komunitas. Nah, yang terakhir ialah faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan komunitas. Nah, terdapat beberapa faktor ketika melakukan sebuah pemberdayaan komunitas. Yang pertama, penerimaan pemberdayaan ini bergantung pada situasi yang dihadapi. Kemudian yang kedua, faktornya ialah adanya pemikiran
bahwa pemberdayaan ini tidak untuk semua orang, dan pemberdayaan dapat pemberdayaan ini dapat mengorbankan diri mereka. Nah, yang ketiga, ketergantungan adalah budaya. Nah, orang kalau sudah biasa dilakukan ini langsung keenaan, jadinya ketergantungan terhadap si orang tersebut. Nah, ini sebuah faktor yang mempengaruhi. Kemudian yang keempat, dorongan dari pemimpinnya. Ketika pemimpinnya ini memiliki jiwa pemimpin yang sangat bagus, kemudian anggota didorongkan untuk bisa melakukan sebuah perubahan. Nah, ini salah satu faktor juga dalam mempengaruhi pemberdayaan komunitas. Nah, yang kelima ialah adanya batas pemberdayaan. Nah, jadi ketika kita melakukan sebuah perubahan, kemudian kita dibatas-batasi, maka tidak akan maksimal. Namun kalau seandainya kita diarahkan secara maksimal, kemudian kita boleh melakukan apa saja, asal tidak melanggar kodratnya, maka kita akan bisa melakukan pemberdayaan. Nah, maka tadi perlu juga nih, batasan-batasan. Nah, kemudian yang keenam ialah kepercayaan dari pemimpin. Nah, biasanya ada dua faktor nih orang-orang yang memimpin. Ketika dia melakukan sebuah pekerjaan, ada pemimpin yang tidak percaya dengan anggotanya. Alhasil pemimpin ini melakukan itu secara sendirian. Namun kalau seandainya dia memberikan kepercayaan terhadap para anggotanya, dari pemimpin ini mengatakan bahwasannya saya yakin kamu bisa melakukannya, maka para anggotanya juga akan bisa diberdayakan. Nah, kemudian yang ketujuh ialah pemberdayaan ini tidak kondusif bagi perubahan yang cepat. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan yang cepat, maka pemberdayaan ini tidak akan berlaku gitu. Jadi pemberdayaan komunitas ini bisa kita lakukan melalui perubahan yang lambat. Sedangkan yang kedelapan ialah sumber daya yang besar. Nah, baik itu dari waktu maupun biaya. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan komunitas. Baik, itu saja materi kita pada hari ini mengenai pemberdayaan komunitas. Untuk itu silahkan absensi dengan mengklik tombol like, ya kan? Kemudian kalian mengkomen dengan nama, kelas, hadir. Nah, cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.